Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi kicau mania Indonesia. Oke kawan, pada kesempatan vlog kali ini saya masih akan membahas seputar burung anis kembang. Oke, di belakang saya ini adalah burung anis kembang yang masih trotol kawan ya. Jadi kita akan berbincang-bincang langsung di depan burung anis kembang yang sekarang masih usia 4 bulan yang masih belajar berkicau, rajin ngeplong kawan ya. Oke, pada vlog kali ini saya tertarik membahas seputar lebih memilih membeli atau merawat anis kembang yang sudah dewasa atau membeli atau merawat anis kembang yang masih anakan atau masih trotol. Kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangannya kawan ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu apa kelebihannya, apa kekurangan. Yang pertama, ketika kita membeli burung anis kembang yang sudah dewasa, ya kawan ya, katakanlah sudah gacor. Kita pantau sendiri burungnya di rumah yang punya itu gacor, akhirnya deal kita beli kawan ya. Yang pertama, apa kelebihannya kawan ya? Tentunya ketika kita membeli burung dewasa yang sudah gacor ya kawan ya, yang sudah bunyilah katakanlah, tentunya kelebihannya kita tidak usah menunggu waktu terlalu lama bagi burung ini untuk bunyi di rumah kita ya kawan ya, bunyi di rumah kita. Tapi tentunya membeli burung yang dewasa itu juga memiliki banyak kekurangan. Apa aja kekurangannya kawan? Banyak sekali. Yang pertama, jenis burung anis kembang adalah jenis burung yang sangat memerlukan adaptasi terhadap lingkungannya. Tidak serta-merta ketika kita membeli burung anis kembang yang sudah dewasa dan gacor pun, itu di rumah kita juga akan langsung gacor kawan ya. Langsung gacor. Tidak semudah itu. Jadi yang namanya burung anis kembang itu dia sangat memerlukan adaptasi terhadap lingkungannya. Kita masih butuh waktu kawan untuk mengeluarkan performa maksimal pada burung anis kembang yang kita beli agar performanya sama di tempat sebelumnya kawan ya. Nah, proses adaptasi ini ada dua kemungkinan yang akan terjadi kawan ya. Kemungkinan pertama, adaptasi itu berjalan lancar dan berhasil, otomatis nanti tidak akan membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk burung ini bisa ke performa maksimalnya. Kemungkinan kedua, adaptasi mengalami kegagalan ya kawan, atau mengalami perlambatan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Apa yang terjadi kawan? Tentunya yang terjadi adalah burung tersebut tidak akan menampilkan performa maksimalnya kawan, dan lebih apes lagi ya, dan ini sangat mungkin terjadi ketika burung tersebut mengalami gagal adaptasi dan burung tersebut stres dan besar kemungkinannya burung tersebut menjadi macet bunyi. Ya, burung anis kembang yang macet bunyi itu banyak kasusnya kawan. Ya, karena burung anis kembang itu burung yang 1000 misteri kawan ya. Dia sangat memerlukan proses adaptasi kalau menurut saya. Gitu kawan ya. Jadi kelebihan memelihara yang sudah dewasa itu mungkin kita tidak perlu nunggu waktu ganti bulu atau prosesnya cepat seperti itu kawan ya. Dan kekurangannya seperti itu tadi, burung anis kembang masih memerlukan adaptasi, dan adaptasi itu nanti ada dua kemungkinan juga, berhasil melakukan adaptasi atau gagal melakukan adaptasi. Oke kawan ya, sudah kita bahas satu bab ya kawan ya, memelihara burung anis kembang yang sudah dewasa. Sambil mendengarkan burung anis kembang saya ini kawan ya. Jadi sekilas saja, burung anis kembang saya ini masih usia 4 bulan. Saya beli ketika usianya 1 bulan langsung dari peternaknya kawan ya. Burung ini tanpa tes DNA, saya hanya percaya kepada peternaknya bahwa burung ini katanya jantan, karena saya juga tidak mengerti burung anis kembang yang jantan yang mana, yang betina yang mana saya juga tidak ngerti. Pokoknya burung ini rajin berbunyi. Oke kawan, pembahasan yang kedua, kita memelihara atau membeli burung anis kembang yang masih anakan seperti yang saya alami ini kawan ya. Jadi saya ini membeli burung anis kembang di belakang saya ini ketika usianya masih 1 bulan ya kawan.
Saya hanya percaya kepada peternaknya. Bahkan peternaknya pun saya tidak kenal sebenarnya. Ini berasal dari peternak Malang. Saya lihat di Facebook dia jual anakan anis kembang. Kemudian saya inbox. Kemudian saya bilang, Pak, saya pengen melihara anis kembang. Ya, tolong saya dipilihkan anis kembang yang kemungkinan besarnya itu jantan, gitu kan ya. Jadi saya tidak kenal, saya hanya percaya karena saya tahu dia peternak. Saya cuma lihat di Facebook, akhirnya saya dikirimi burung anis kembang ini, kawan ya. Ya. Oke, kita bahas memelihara anis kembang yang masih anakan, kawan ya. Kita bahas kerugiannya dulu, ya kawan. Kerugian membeli atau merawat anis kembang yang masih anakan bukan kerugian, tapi lebih ke butuh waktu yang agak lama gitu, kawan ya. Jadi memelihara anis kembang yang masih anakan itu butuh kesabaran, ya, butuh ketelatenan gitu. Itu dikarenakan burung anis kembang yang masih anakan itu ya, dia membutuhkan waktu yang agak lama hingga dia nanti dewasa atau ganti bulu. Biasanya rata-rata waktu yang dibutuhkan itu 5, 6, 7 sampai 8 bulan sehingga burungnya menjadi mulus seperti itu. Jadi ketika kita memilih untuk memelihara anis kembang yang masih anakan ya, itu kita harus lebih bersabar lagi untuk dia mencapai performa maksimalnya, kawan ya. Ya. Kemudian kerugian yang kedua apabila kita merawat anis kembang yang masih anakan ya. Sudah kita rawat lama, sudah kita tunggu ganti bulunya dengan waktu yang lama, ternyata di akhir dia ganti bulu, dia juga tidak kunjung bunyi dan kita teskan DNA, ternyata hasilnya betina. Jadi kita sudah rugi waktu. Gitu, kawan ya. Oke, ada 2 kerugian ketika kita memilih untuk memelihara anis kembang yang masih anakan. Kemudian keuntungannya apa, kawan? Keuntungannya, kawan, saya kira keuntungan memelihara anis kembang yang masih anakan itu lebih banyak daripada keuntungan memelihara anis kembang yang sudah gacor atau sudah dewasa. Yang pertama, keuntungannya dari segi harga, kawan. Harganya itu kita tidak memerlukan harga yang terlalu tinggi ketika kita memelihara anis kembang yang masih anakan. Tentunya, kawan, kalau bisa kita membeli anis kembang tersebut langsung dari peternaknya. Ya, kawan. Tentunya minimal itu harus dengan jaminan, kawan. Lebih baik lagi kita ketika ada jaminan jantan dari pembeli sampai rumah kita, itu kita langsung tes DNA kan. Jadi itu nanti akan tidak akan membuang waktu rekan-rekan, kawan ya. Karena burung anis kembang anakan itu ada 2 jenis juga, burung yang lambat bunyi dan burung yang cepat bunyi. Kebetulan yang punya saya ini adalah burung yang cepat bunyi, kawan ya. Enak bunyinya ini. Ini padahal usianya masih 4 bulan sudah rajin berkicau. Dan burung ini akan terus ngeplong sampai nanti saya tutup sangkarnya. Gitu, kawan ya. Nah, repotnya adalah ketika kita membeli burung anis kembang yang masih anakan, ternyata burung ini jenis yang lambat bunyi. Daripada kita menunggu lama, kita ragu-ragu, mendingan ketika sudah merawat burung anis kembang yang sudah anakan dan jaminan jantan dari peternaknya, langsung kita teskan DNA-nya saja, kawan ya, agar kita tidak ragu-ragu lagi. Tes DNA di Malang itu tidak mahal, antara 100 sampai 150 ribu. Oke, kawan ya. Kemudian keuntungannya lagi apa apabila kita merawat anis kembang yang masih anakan? Keuntungannya lagi ya, burung tersebut akan nurut sesuai dengan settingan kita ketika dia masih kecil, kawan ya. Jadi merawat burung anis kembang itu bisa dirawat manja atau bisa dirawat geladakan. Geladakan itu artinya terserah. Jadi tidak rutin, mandinya tidak rutin, terus jemurnya juga tidak rutin, EF-nya juga ala kadarnya. Itu namanya rawatan geladakan. Terus kebetulan
burung yang saya punya ini saya rawat tipe geladakan kawan ya. Saya rawat tipe ndak dimanja intinya. Yang betul sebenarnya itu harus rutin kawan merawat anis kembang itu. Mandi kalau pagi yo pagi terus, kalau malam terus, jangan malam pagi itu tidak bagus sebenarnya. Ini dikarenakan saya terbentur dari kesibukan kerja. Jadi saya memandikan burung ini ketika saya free kerja, atau saya menjemur burung ini ketika saya libur kerja. Saya bisanya seperti itu. Jadi burung yang ada di belakang saya ini itu mandinya paling banyak dua kali dalam seminggu, atau sering-seringnya 1 kali seminggu. Jemurnya juga begitu, paling banyak 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu. Hasilnya seperti dilihat di belakang kawan ya. Jadi ngeplongnya itu sudah enak ya, sudah hampir bisa dipastikan tanpa tes DNA burung ini insya Allah jantan, gitu kawan ya. Gitu. Jadi merawat burung anis kembang yang masih anakan itu kelebihannya adalah ketika kita setting maunya kita apa, ya sudah seperti itu. Jadi mau manja yo, silahkan. Bagi kawan-kawan yang banyak waktu luang, silahkan dimanja. Maksudnya dirutinkan ya. EF-nya kroto atau apa banyak itu. Terus mandinya juga sering, kemudian jemurnya juga sering. Itu namanya rawatan manja atau rawatan rutin disiplin. Apabila rekan-rekan waktunya terbatas seperti saya, karena setiap hari saya juga kerja, bisa dirawat geladakan kawan ya. Ya, saya ulang lagi, rawatan geladakan. Mandi ndak tentu, jemur juga ndak tentu. EF-nya hanya jangkrik pagi 5, sore 5. Burung ini ndak pernah saya kasih kroto untuk saat ini. Burung ini hanya makan kroto ketika dia usianya masih 1 bulan yang lalu. Usianya masih 1 bulan dia belajar makan fur, saya kasih kroto. Setelah dia lancar makan fur, sudah saya lepas krotonya. Dan sampai dengan sekarang burung ini EF-nya hanya jangkrik 5 pagi 5. Ya, saya kasih cacing itu lupa sampean saya berapa kali dalam seminggu atau bahkan 2 minggu. Seingat saya 1 atau 2 wis itu toh. Ya. Selebihnya hanya jangkrik pagi 5, sore 5. Itu kelebihannya kawan. Jadi apa yang bisa disimpulkan kawan? Kesimpulan saya. Jadi menurut saya ya, ini menurut yang saya alami ya kawan, itu lebih baik untuk pemula itu memelihara anis kembang yang masih anakan atau masih trotol. Itu lebih enak nanti jatuhnya kawan. Jadi jatuhnya lebih enak, burungnya juga cepat bunyi. Mungkin rekan-rekan juga akan menikmati proses merawat burung anis kembang yang masih anakan hingga burung tersebut gacor. Ada kebanggaan nanti di dalam hati kita, wah saya ternyata bisa merawat anis kembang yang masih anakan hingga burung ini bisa bunyi bahkan gacor. Gitu kawan ya. Monggo nanti silahkan rekan-rekan bisa memilih sendiri ya, pilih membeli yang sudah dewasa gacor atau yang sudah dewasa macet jaminan jantan, atau membeli burung anis kembang yang masih anakan ya kawan ya. Tentunya satu syarat yang wajib kita penuhi adalah burung yang kita rawat untuk anis kembang harus jantan ya. Di DNA kan itu lebih bagus. Kalau ndak di DNA kan minimal jaminan dari yang punya sebelumnya, atau jaminan dari yang ternak. Itu kawan ya. Jadi harus jantan itu wajib. Ya, harus jantan itu wajib. Karena kalau betina ya nanti kawan-kawan akan rugi waktu, rugi biaya, rugi pakan. Burung tersebut juga tidak mau bunyi. Toh nanti kalau bunyi ngeplongnya juga minimal sekali. Oke kawan, mungkin untuk vlog kali ini sudah cukup. Kita ditemani burung yang rajin ngeplong ini kawan ya. Silahkan kawan-kawan nanti berkomentar, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya baca, dan bila diperlukan akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila channel ini bermanfaat. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.